Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekalian yang saat ini berada di gadget masing-masing. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan secara daring. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) ya. Yang beberapa saat lalu kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan dan beberapa gambaran materi dan referensi yang akan kita gunakan di dalam mata kuliah ini. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang analisis dampak lingkungan. Pada hari ini saya akan coba menggambarkan pengantar tentang mata kuliah AMDAL ya. Baik adik-adik sekalian, semoga selalu sehat dan kita mulai perkuliahannya. Yang belum absen silahkan absen terlebih dahulu dan disiapkan catatan beserta semua kelengkapan yang digunakan untuk mencatat, dan nanti kita adakan diskusi di akhir terkait dengan materi yang saya sampaikan. Kita mulai dari pengantar perkuliahan tentang AMDAL itu sendiri, bahwa kita mengetahui lingkungan hidup dan dinamikanya ini selalu berkembang ya, selalu dinamis ya. Lingkungan hidup itu selalu berubah ya. Perubahan di segala aspek, yaitu ada di aspek di biotik, kemudian di abiotik, di sosial ya. Biotik kemarin kita sudah sempat mendiskusikan apa yang dimaksud dengan lingkungan biotik, kemudian apa yang dimaksud dengan lingkungan abiotik ya. Masih ingat ya tentunya ya. Biotik adalah lingkungan hidup ya, yang hidup begitu, yang kemudian ya ada manusia di situ, ada vegetasi dan sebagainya. Abiotik adalah lingkungan yang tidak hidup ya, ada air, tanah dan sebagainya ya. Kemarin sudah sempat kita diskusikan tentang ini di awal. Begitu juga dengan sosial ya. Jadi lingkungan ini, yaitu bagi abiotik, biotik dan sosial ini, dia terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman ya, dengan bertambahnya jumlah penduduk, dengan kompleksitas usaha kegiatan ya yang terus berubah. Maka ya tentunya ya dinamika lingkungan yang berubah ini ya, kemudian kompleksitas yang terjadi, kemudian ketidakpastian, ada konflik juga gitu dengan hidup ya, sosial, itu ada konflik peperangan dan sebagainya begitu ya. Dinamika ini tentunya kemudian memerlukan ya pencermatan dan pemahaman integrasi antar ketiga komponen ini ya. Jadi biotik, abiotik dan sosial. Ini diperlukan untuk kemudian melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ya. Nah, kemudian di Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu kita sedikit mengambil definisi ya terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kenapa kemudian ini nanti menjadi perlu untuk dikelola, kemudian kenapa kemudian AMDAL itu perlu gitu ya. Yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sistematis dan terpadu ya, yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum ya. Jadi ini adalah salah satu definisi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang 32 tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang kalian sudah dapatkan ini di semester 2 ya, kalau tidak salah ya, yaitu di hukum lingkungan ya, kalian mengkaji tentang Undang-Undang 32 tahun 2009 ini. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kemudian pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ini adalah usaha sistematis dan terpadu, artinya secara sistemik dan terpadu ya, untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran ya. Jadi ujung-ujungnya itu adalah outputnya itu adalah bagaimana kemudian untuk mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ya. Nah, usaha ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu ada perencanaan, ada pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Jadi beberapa pertimbangan dasar juga di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini juga perlu kita cermati, yaitu berkaitan dengan dunia yang dipengaruhi oleh manusia ya, artinya dengan meningkatnya kebutuhan manusia, dengan kompleksnya kegiatan manusia, usaha kegiatan, maka di sini kemudian akan terjadi perubahan lingkungan yang artinya butuh pengelolaan juga yang secara spesifik, yang kemudian sesuai dengan perubahan yang terjadi. Nah, sehingga salah satu pertimbangan dasar juga yaitu menekankan stewardship daripada eksploitasi ya, yaitu melalui
precautionary principle, yaitu prinsip-prinsip pencegahan gitu. Jadi selain juga prinsip-prinsip tadi, ada beberapa prinsip yang disebutkan di awal ya, prinsip pencegahan ini menjadi salah satu pertimbangan dasar dalam pengelolaan hidup. Nah, juga selain itu juga untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Ini mungkin sudah banyak sekali kalian dengar tentang pembangunan berkelanjutan ini. Ya, ini juga menjadi suatu pencermatan di dalam mengelola dan melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup ya, yaitu dia sehat secara ekonomi, kemudian dapat diterima secara sosial dan politik begitu, peka terhadap budaya dan ramah lingkungan. Apa yang dimaksud atau bagaimana kemudian aspek-aspek yang kita lihat misalnya sehat secara ekonomi ya, yaitu dia memastikan adanya kelangsungan pembangunan ekonomi begitu, kemudian pembangkitan pendapatan, kemudian penciptaan lapangan kerja. Nah, kemudian dia diterima secara sosial dan politik peka terhadap budaya. Di sini juga ada pembangunan atau penguatan komunitas ya, demokratisasi, desentralisasi, kesetaraan sosial dan integritas budaya. Nah, dan yang terpenting ini juga yang tidak kalah penting adalah ramah lingkungan ya. Bagaimana kemudian ada konservasi dan preservasi di situ ya. Jadi ada usaha konservasi di situ, kemudian efisiensi sumber daya, kemudian mengurangi limbah, kemudian penggunaan teknologi tepat guna. Ya. Jadi bagaimana kemudian tiga aspek ini ya, tiga aspek ini dia berpadu, yaitu ada secara ekonomi, kemudian ramah lingkungan dan diterima sosial ya. Nah, ini yang kemudian kita bisa simpulkan sebagai suatu tujuan pembangunan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, kemudian di mana posisi AMDAL, ada sekalian? Posisi AMDAL itu adalah, kita bisa melihat di sini. Jadi bagaimana kemudian pembangunan yang selalu dihadapkan terhadap pencemaran lingkungan ya. Pada awal-awalnya dulu bahwa pembangunan selalu dinilai negatif gitu. Jadi setiap ada pembangunan pasti akan ada kerusakan lingkungan, sehingga terjadi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang memang sangat konsen terhadap pembangunan untuk industri, tapi kemudian sedikit melalaikan tentang lingkungan begitu ya. Kemudian ada kubu yang sangat-sangat sangat ekstrim terhadap lingkungan gitu, tidak ingin adanya pembangunan gitu ya, karena dinilai pembangunan itu selalu merusak. Maka keluarlah yang namanya environmental impact analysis ya. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai AMDAL ya di Indonesia ya. Ini di Amerika dulu. Ini keluarlah kemudian namanya environmental impact analysis yang kita kenal di Indonesia sebagai AMDAL. Nah, AMDAL sendiri Indonesia dari sekalian di dalam Undang-Undang 32 2009 ya, lingkungan ini terbaguna ya, UKLUP untuk menggunakan dalam pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ya. Jadi banyak lagi instrumen yang lain, diantaranya ada KLAS di situ, ada kajian lingkungan hidup strategis, ada tata ruang ya, ada baku mutu lingkungan hidup yang sudah kalian juga pelajari tentang baku mutu, entah itu baku mutu air, baku mutu udara ambien dan sebagainya, baku mutu air limbah begitu. Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan itu seperti itu ya. Ada peraturan undang-undang yang berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis LH dan lain sebagainya. Ini ada audit lingkungan hidup juga dan instrumen lain sesuai kebutuhan. Nah, kalau kalian lihat di sini AMDAL dan UKLUPL itu posisinya salah satu saja. Instrumen AMDAL dan UKLUPL atau AMDAL ini dia harus beriringan dengan instrumen-instrumen yang lain gitu ya. Tidak kemudian kita hanya mengandalkan kepada AMDAL begitu, kemudian menyampingkan instrumen-instrumen yang lain. Nah, yang perlu kita catat adalah AMDAL itu bukan sebagai alat serbaguna ya. Ini kalau kalian nanti bisa lihat sendiri, baca lagi di pasal 14 Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Baik adik-adik sekalian, ini adalah gambaran posisi AMDAL ya di dalam instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, mungkin nanti kita akan lakukan diskusi. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan, kita perlu diskusi. Ada yang mau ditanyakan dulu, kita stop dulu, kita hold dulu untuk ada yang mau bertanya, diskusi. Tadi ada yang mengangkat tangan. Nah, silahkan kita stop dulu. Baik, silahkan.